Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam ya dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa hadir untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan ini penting untuk menjadi aktivitas harian kita. Karena orang berjalan di kegelapan subuh atau kegelapan malam di waktu Isya, pada hari kiamat nanti akan diberikan penerangan, akan diberikan cahaya dari sisi Allah. Karena pada hari kiamat itu keadaannya gelap. Salah satu yang bisa menerangi keadaan itu adalah selalu kita rutinkan untuk sholat isya berjamaah dan untuk sholat subuh berjamaah. Karena keadaannya gelap. Memang sekarang ada penerangan PLN, tetapi pada masa Rasulullah itu situasinya gelap. Sehingga keadaan gelap ini sering membuat orang lebih nyaman tidur, lebih nyaman beristirahat dibanding untuk bergerak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita syukuri, semoga kita beristiqomah untuk hadir dalam sholat subuh berjamaah. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasan kita bulan yang lalu kita selesai membahas surat An-Nasr. Intinya walaupun itu berkaitan dengan pembebasan kota Mekah dan turun saat pembebasan kota Mekah, ada 3 hal penting yang bisa kita simpulkan dari penjelasan surat An-Nasr itu. Yang pertama, datangnya pertolongan Allah. Setiap kita banyak mendapatkan pertolongan dari Allah, baik karena kita menolong agama Allah atau karena memang Allah menyayangi kita sehingga menolong urusan-urusan kita. Dengan datangnya pertolongan Allah itu, maka hendaklah kita masuk ke dalam agama Islam ini, ke seluk-beluk ajarannya untuk lebih kita pelajari lagi. Kalau dalam surat An-Nasr, dengan adanya pertolongan Allah, banyak orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Artinya pelajaran bagi kita adalah semakin banyak pertolongan Allah kepada kita, maka semakin giatlah kita bertafakuh fiddin, mempelajari Islam. Dan dengan dimudahkannya kita untuk belajar Islam, kita bisa hadir dengan mudah ke majelis ilmu. Ada yang mengajak kita, ada yang menyampaikan pengumuman-pengumuman kepada kita. Maka kita iringi dengan banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar kepada Allah. Wasabbih bihamdi rabbika wastabir. Jadi kira-kira aplikasi surat An-Nasr dalam keseharian kita minimal seperti itulah. Walaupun surat An-Nasr ini punya penafsiran sendiri berkaitan dengan pembebasan kota Mekah, tapi kalau kita pelajari keumumannya, maka kita gambarkan adanya pertolongan Allah, kemudian kita belajar Islam lebih baik lagi, lebih giat lagi, dibarengi dengan bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Dan kita berkomitmen
sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi setelah pembebasan kota Mekah itu lebih banyak membaca dalam sujud dan rukunya subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sebagai penafsiran dari wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sekarang kita akan melangkah pada surat berikutnya, surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Surat ini Makkiyah, ayatnya hanya 5. Saya yakin Bapak Ibu hafal semua ini. Tetapi mari kita membaca bersama untuk memperoleh keberkahan membaca Al-Quran dari setiap huruf yang dibaca. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu mohon untuk mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Ya, ini 5 ayat surat Al-Lahab atau Al-Masad. 3 ayat berbicara tentang Abu Lahab, paman Rasulullah. 2 ayat berbicara tentang istrinya, Arwa bintu Harb atau biasa disebut Ummu Jamil. Tabbat yada abi lahab. Di sini diartikan khasirat yada abi lahab bin Abdul Muttalib, ay khasira amaluhu. Rugilah kedua tangan atau celakalah kedua tangan Abu Lahab bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Yang dimaksud adalah khasira amaluhu, rugi amal perbuatannya. Jadi tidak mendatangkan manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Allah sudah tetapkan hal itu. Wa tabb ay khasira huwa bidzatihi, rugi dirinya secara keseluruhan. Jadi amal perbuatannya rugi, tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Bahkan personil Abu Lahab ini juga rugi. Kenapa? Idh huwa min ahlin nar, karena dia salah satu penghuni neraka. Jadi masih hidup sudah ditetapkan penghuni neraka. Mestinya kan ada peluang untuk bertobat, masuk Islam. Tetapi sudah Allah tetapkan, sayasla naron dzata lahab, akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ma'agna anhu maluhu, tidak akan bermanfaat baginya harta bendanya. Ayyu syai'in agna anhu maluhu, bagaimana bisa hartanya itu memberikan manfaat baginya? Lima sakhatallahu ta'ala alaihi, padahal Allah murka kepada Abu Lahab ini. Wa'adzabahu fid dunya wal akhirah, dan diazabnya Abu Lahab ini di dunia dan akhirat. Bagaimana azabnya di dunia? Ketika wafatnya itu aroma busuk jasadnya
tidak ada yang berani mendekati, hatta anak-anaknya juga tidak ada yang berani memandikan, sehingga terpaksa didorong jasadnya itu dengan kayu, kemudian ditimbun dari jauh dengan dilempari. Ini bentuk azab di dunia. Wa ma kasab, dan apa-apa yang dia usahakan tidak akan memberikan manfaat. Ai minal mal wal walad wa ghairiha, baik berupa harta, anak-anaknya maupun yang lain-lainnya yang dia usahakan. Saya sela naran ay yadkhul naran yastali biharriha wala fahiha, dia akan masuk ke dalam neraka yang mana dia akan merasakan panasnya. Zatul lahab atau zata lahab ay tuqadu wasti'al, jadi apinya itu menandakan panasnya karena dia menyala-nyala. Jadi lahap itu menyala-nyala, jadi sangat terang sekali. Dalam hadis disebutkan bahwa panasnya api neraka ini 70 kali panasnya api dunia. Nabi mengatakan, inna narakum hazihi juz'un min nari jahannam, panasnya api kalian di dunia ini hanya satu bagian dari panasnya api di neraka jahanam. Wal iyaz billah. Wa imra'atuhu, dan istrinya ai Ummu Jamil al-Awra, nama aslinya adalah Arwa binti Harb, adik dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Tapi Abu Sufyan pada pembebasan kota Makkah masuk Islam. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Yang dimaksud adalah tahmilu syauq as-sa'dan wa tulqihi fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam adiyatan lahu wa karhan. Jadi Ummu Jamil ini atau Arwa ini sering membawa kayu-kayu berduri yang diletakkan di sepanjang jalan yang dilewati Nabi ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dalam rangka menyakiti Nabi dan membenci Nabi. Ya, saking bencinya dia bangun dini hari hanya untuk menaruh kayu-kayu yang ada durinya supaya Nabi celaka atau mendapati kesengsaraan saat berjalan itu. Fi jidiha, di lehernya, ai fi unukiha hablum mim masad, tali dari serabut, ya, min lif, serabut kurma, ya, untuk menggambarkan kehinaannya. Karena biasanya wanita itu di lehernya ada perhiasan-perhiasan baik emas, perak. Nah, di lehernya Ummu Jamil ada serabut. Atau pengertian lain, dia sering menarik kayu-kayu yang dia letakkan di sepanjang jalan Nabi itu menggunakan tali yang dia ikat ke lehernya. Itu beberapa kosakata yang bisa kita baca dalam kitab Aisarut Tafasir. Selanjutnya penjelasan ayatnya. Qauluhu ta'ala tabbat yada abi lahab, dan sampai seterusnya. Al-ayat al-khams al-mubarakat nazalat raddan ala abi lahab. Firman Allah tabbat yada abi lahab sampai ayat terakhir, 5 ayat yang berkah ini turun untuk menolak pernyataan Abu Lahab, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan paman Rasulullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi itu menjumpai pamannya 4 saja. 4 ini dalam 3 keadaan, ya. Pertama, 2 yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Al-Abbas, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib.
Tetapi Hamzah lebih dulu masuk Islam, dan Hamzah syahid di perang Uhud, sehingga Nabi mengatakan khairus syuhada Hamzah, sebaik-baik yang gugur syahid itu adalah Hamzah. Sedangkan Al-Abbas Islamnya belakangan, karena Al-Abbas ini hampir sebaya dengan Rasulullah. Yang kedua, tidak sampai masuk Islam tapi selalu melindungi Nabi, itu Abu Thalib, ya, Abu Thalib bin Abdul Muttalib, paman beliau yang memelihara beliau setelah wafat kakeknya, dipelihara, diajarkan berdagang, dilindungi dari kekerasan orang-orang Quraisy dan seterusnya sampai wafatnya, tapi tidak sampai masuk Islam. Nabi sangat menginginkan pamannya ini masuk Islam, sampai turun ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi petunjuk orang yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga adalah Abu Lahab, memusuhi, membenci, dan tidak masuk Islam sudah tentu, ya. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Kenapa Al-Quran menggunakan Abu Lahab? Padahal Abu Lahab itu kan biasanya dipakai untuk suatu kehormatan, kata kunyah. Abu itu kan kunyah. Nabi juga disebut Abul Qasim. Sahabat ada Abu Bakar, Umar, Abu Hafs. Itu artinya bahwa panggilan Abu itu dikenal di kalangan masyarakat Arab sebagai panggilan terhormat. Nah, kenapa Abu Lahab dipanggil dalam ayat ini atau surat ini dengan panggilan yang menandakan penghormatan? Para ulama menjelaskan bahwa, ya, saya kira di banyak kampung juga begitu, ya. Nama aslinya kadang-kadang dikenal, tapi ketika ada nama panggilannya lebih dikenal. Jadi beda dengan nama aslinya. Yang kedua, kata para ulama, karena Allah tidak ingin memasukkan dalam firman-Nya nama kesyirikan. Abdul Uzza itu kan artinya hambanya Uzza, sebagai salah satu Tuhan atau berhala yang disembah oleh masyarakat Arab pada saat itu. Lata, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Abdul Uzza. Bahkan saudaranya juga ada namanya Abdul Ka'bah, ya. Jadi nama-nama syirik Allah tidak ingin memasukkan. Yang ketiga, memang Abu Lahab ini ganteng. Lahab itu artinya wajahnya itu terang, cerah, wadiatul wajah. Jadi ganteng, tetapi kegantengannya tidak sejalan dengan hatinya. Ganteng luarnya, tapi hatinya tidak seganteng luarnya. Nah, sehingga tiga alasan inilah yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga Al-Quran menggunakan nama kunyah yang notabene adalah nama penghormatan. Idz sahha annahu lamma nazalat ayat wa anzir ashiratakal aqrabin min surati Syu'ara tala'a sallallahu alaihi wasallam ila Jabal Safa wa nada wasbaha. Berdasarkan hadis sahih, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin yang ada dalam surat Syu'ara, yang mana artinya dan berilah peringatan kerabat-kerabat terdekatmu, mulai untuk dakwah secara terang-terangan. Karena pertama Nabi melaksanakan dakwah secara diam-diam 3 tahun lamanya. Nah, setelah turun potongan ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi kemudian naik ke Bukit Sofa. Di atas Bukit Sofa itu Nabi mengatakan, ya kalau bahasa Jawanya woro-woro lah, ya. Wasbaha, kumpul-kumpul, ya.
Maka fajtama'an nasu haulahu, berkumpullah orang-orang di sekitarnya. Karena Nabi ini kan masih dikenal sebagai Al-Amin, orang yang berkata jujur, sehingga orang ingin mendengar kira-kira informasi apa ini yang ingin Muhammad sampaikan. Faqala lahum inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid. Maka Nabi kemudian mengatakan, saya ini adalah datang untuk memberi peringatan kepada kalian, dan bahwa nantinya akan ada azab yang pedih. Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan tamlikuna bihal arab wa tadinuna lakum biha al-ajam, kalimat yang akan memenangkan bangsa Arab, karena itu kalimat tauhid ya, dan akan membuat orang-orang selain Arab tunduk kepada orang Arab. Artinya Islam akan menguasai. Maka disambutlah pernyataan Rasulullah itu oleh Abu Lahab. Panataqa Abu Lahab faqala ali hadza jama'tana tabban laka tulal yaum. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami semua? Celakalah kamu sepanjang hari. Nah, kata-kata Abu Lahab ini justru digunakan oleh Allah untuk membela Rasulnya, sehingga dimulai surat Al-Lahab ini dengan tabbat yada Abi Lahab. Wa anzalallahu ta'ala raddan alaihi tabbat yada Abi Lahab. Jadi kembali kata-kata itu kepada diri Abu Lahab. Dia yang memulai mengatakan tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad sepanjang hari. Kemudian Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab. Jadi ini sebab turunnya surat Al-Masad. Karena Abu Lahab sudah mulai membenci Nabi sejak dia memproklamirkan dirinya sebagai Rasul. Padahal Abu Lahab ini kan besannya ya. Ruqayyah dan Ummu Kulthum, dua putri Nabi, dinikahi oleh Utbah dan Utaibah, dua putra Abu Lahab. Jadi berbesan, paman dan keponakan berbesan. Boleh nggak dalam hukum Islam? Boleh ya, karena garisnya garis sepupu. Garis sepupu dalam Islam boleh menikah. Ali sepupunya Nabi menikah dengan Fatimah ya, boleh. Khasira Abu Lahab wa khasira kullu syai'in lahu. Tabbat yada Abi Lahab artinya celakalah, rugilah Abu Lahab, dan rugi seluruh yang ada pada dirinya. Wa hazihi jumlah du'aiyah, kalimat pada ayat pertama ini dikatakan jumlah du'aiyah, pernyataan yang mengandung doa. Artinya semoga Abu Lahab ini rugi. Walidha halaka bimaradin khatirin lam yatamakkanu min ghuslihi. Karena itu Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan sakit yang sangat membahayakan, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Tapi bukan COVID ya. Fa'araku alaihil ma, cuman disiram air saja, tidak digosok, tidak didekati oleh seseorang. Faqad wa qawluhu wa tab ikhbarun minallah ta'ala bihalaki Abdul Uzza Abu Lahab. Sedangkan ujung ayat watab, setelah tadi pernyataan yang mengandung doa, maka watabnya ini ikhbarun, informasi dari Allah bahwa Abdul Uzza telah binasa. Binasa setelah Nabi mendoakan kebinasaannya pada bagian awal dari ayat pertama. Wa qawluhu ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat harta bendanya dan apa-apa yang dia usahakan. Kenapa? Lima sakhatallahu alaihi, karena Allah murka kepadanya. Wa adkhalahu narahu, dan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Lam yugna anhu ay lam yudfa anhul azab. Harta bendanya tidak bisa mencegahnya dari azab tersebut.
Jadi hartanya tidak bisa menebus. Pernah Abu Lahab itu menyatakan dalam situasi dia masih memusuhi Nabi, dia mengatakan kepada orang-orang di sekitar Mekah, kalau anaknya saudaraku itu benar, nanti di akhirat hartaku yang banyak ini kugunakan untuk menebus kesengsaraan akhirat atau azab akhirat. Nah, makanya dikatakan oleh Allah, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya baik di dunia maupun di akhirat tidak akan bermanfaat, apalagi untuk menebus azab. Wala waladuhu, begitu pula putranya. Ada salah satu putranya yang didoakan oleh Nabi agar diterkam oleh singa, karena sangat menyakiti Nabi berkaitan dengan putri beliau, sehingga Nabi mendoakan menurut ahli sejarah Utaibah. Utaibah ini mengembalikan putri Nabi, menceraikan putri Nabi dengan cara yang sangat menyakiti Nabi, sehingga Nabi mendoakan agar Allah mengutus singa-singanya untuk menerkam Utaibah. Nah, sejak doa itu dipanjatkan, Utaibah ini dilindungi oleh sewaan Abu Lahab. Tetapi Allah telah mengabulkan doa Nabi sehingga Utaibah mati diterkam oleh singa. Sedangkan Utbah dan beberapa anaknya, ada Mu'tab, ada Durrah, itu pada pembebasan kota Mekah melarikan diri. Nabi meminta pamannya Al-Abbas untuk mencari Utbah dan Mu'tab. Maka ketemu dan diajak untuk masuk Islam dan berkenan. Nabi senang dengan sepupunya yang masuk Islam. Sayasla naran dzata, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Seperti nama kunyahnya Abu Lahab, ya. Ini juga untuk memiripkan dia bernama Abu Lahab. Lahab itu artinya menyala-nyala, cerah, terang, ya. Jadi api yang menyala-nyala itu menunjukkan panasnya. Tuqat wa tu'ajjaj. Wa imra'atuhu ay Ummu Jamil al-Awra, ya. Istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, haitsu kanat ta'ti bi syauqis sa'dan wa tad'uhu fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dhihabihi ila salati subhi bil Masjidil Haram. Istrinya Ummu Jamil selalu membawa kayu bakar, maksudnya kayu-kayu yang berduri, yang dia letakkan di sepanjang jalan yang Nabi lalui ke Masjidil Haram untuk sholat subuh. Ada juga yang mengatakan hamalatal hatab, bahwa Ummu Jamil ini sering menghasut, mengadu domba, sehingga dia bawa api ke sana, bawa api ke sini untuk menyulut permusuhan antara si A, si B, si C dan seterusnya. Wa qauluhu ta'ala fi jidiha hablum mim masad, di lehernya terdapat tali dari serabut, ay fi unukiha hablun min lifin nakhal, dari serabut pohon kurma, au masad sajarud dum. Bihadza hakamallahu ta'ala ala a'daihi wa a'dai rasulihi, dengan inilah Allah menetapkan hukuman atas musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Jadi surat Al-Lahab ini menggambarkan keluarga yang menghalangi dakwah Islam. Untuk menjadi pelajaran bagi keluarga muslim, jangan sampai menghalangi dakwah Islam. Jadilah keluarga yang mendukung dakwah Islam, bukan keluarga yang menghalangi dakwah Islam, seperti Abu Lahab dan istrinya. Apa pelajaran dari surat Al-Masad ini? Pertama, bayanu hukmillahi bihalaki Abi Lahab, penjelasan ketetapan Allah tentang kebinasaan Abu Lahab.
wa ibtalu kaidihi alladhi kana yakiduhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan pembatalan segala makar, segala rencana jahat yang dia siapkan untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini sangat memusuhi Rasulullah. Ketika terjadi boikot, ya, orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim, Abu Lahab tidak termasuk yang diboikot. Orang-orang Muslim pada saat itu sampai makan daun, makan serangga-serangga, ya. Tapi Abu Lahab tidak termasuk yang diboikot, padahal dia Bani Hashim. Tapi karena dia termasuk yang memusuhi Nabi. Yang kedua, la yagni al-mal walal walad anil abdi syai'an min adzabillah. Tidak akan bermanfaat harta maupun anak pada seorang hamba ketika Allah mengazabnya. Artinya azab Allah tidak bisa ditebus dengan harta benda maupun anak. Dalam surat Abasa itu kan ada yauma yafirul mar'u min abihi wa ummihi dan seterusnya. Idza amila bimasakhatihi wa taraka maradihi. Apabila seseorang melakukan hal-hal yang mendatangkan murka dan meninggalkan sesuatu yang mendatangkan ridho, seharusnya seorang hamba itu melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhonya Allah dan meninggalkan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi Abu Lahab ini kebalikan. Dia melakukan amal-amal yang mendatangkan murkanya Allah dan meninggalkan amal-amal yang sebenarnya bisa mendatangkan ridhonya Allah, yaitu mentaati Rasulnya, tidak memusuhi Rasulnya, tidak menyakiti Rasulnya. Itu mendatangkan ridhonya Allah, tapi dia melakukan kebalikannya. Yang ketiga, hurmatu adhiyatil mu'minin mutlaqan. Haramnya mengganggu orang beriman secara mutlak, apakah dia itu Rasul maupun bukan Rasul. Apalagi yang diganggu ini adalah seorang Rasul, utusan Allah yang terakhir. Yang keempat, adamu igna'il qaraba syai'an ma'asyirki wal kufri. Tidak bermanfaatnya kekerabatan apabila terhalang dengan kesyirikan dan kekufuran. Jadi walaupun kerabat tapi tidak beriman, tidak ada manfaatnya di akhirat. Berbeda kalau orang tua beriman, anak-anak beriman, nanti anak-anak akan diikuti ke derajat orang tuanya. Misalnya derajat orang tuanya lebih tinggi, anak-anaknya berada di bawah surga yang derajatnya lebih rendah, maka anak-anak yang beriman ini diikutkan pada orang tuanya. Disinilah pentingnya pendidikan agama pada anak-anak kita. Mudah-mudahan di akhirat berkumpul kembali di dalam surganya Allah. Allahumma amin. Idh Abu Lahab amun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa finnar zatul lahab. Padahal Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, saudaranya Abdullah, bapak Nabi, ya. Tetapi dia ditetapkan di neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi surat Al-Masad ini menggambarkan betapa keluarga Nabi pun ada yang memusuhi dakwah beliau. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu juga kadang-kadang dimusuhi oleh orang di sekitar kita. Penegakan terhadap suatu kebenaran kadang-kadang keluarga ikut memusuhi. Maka kekerabatan yang bermanfaat adalah kekerabatan yang terikat dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekerabatan tidak akan memberi manfaat di akhirat kalau tidak didukung dengan keimanan. Barangkali itu yang bisa kita pelajari dari surat Al-Masad.
Selanjutnya mungkin ada sharing, ada pertanyaan, baik menyangkut tafsir surat ini atau yang lain-lainnya. Kami persilakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ada? Sebelum saya tanya, berapa ayat surat Al-Lahab? Berapa? 5. Berapa ayat yang berbicara tentang Abu Lahab? 3. Berapa ayat yang berbicara tentang istrinya? Siapa nama asli dari istri Abu Lahab? Ummu Jamil itu panggilannya ya. Siapa? Arwah binti Harab ya. Adiknya siapa? Adiknya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan itu nama sebenarnya Sakhar bin Harb ya. Siapa nama asli dari Abu Lahab? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa di dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad ini tidak menggunakan nama aslinya? Karena nama aslinya mengandung nama syirik. Yang lainnya, karena Abu Lahab ini lebih dikenal sebagai Abu Lahab daripada Abdul Uzza ya. Ada gak di perumahan Bukit Cemara 7 ini nama aslinya gak dikenal? Tapi kalau Pak ini ya dikenal. Kemudian karena memang Abu Lahab itu wajahnya ganteng, sehingga untuk memiripkan dengan ayat ketiga maka digunakan kata Abi Lahab. Baik, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ada? Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, di luar ini Pak Ustaz, di luar topik ini, perihal sunat rawatib pada saat sholat Jumat itu kan itu dijadikan Jumat. Sejatinya yang 14 rawatib pada satu minggu Jumat kita kan tidak akan dapat apabila di salah satu masjid itu hanya menggunakan azan sekali. Kalau Jumat itu kira-kira untuk mendapatkan rawatib di Jumat itu apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya. Yang pertama, kenapa ada satu sosok khusus yang dibicarakan Al-Quran? Al-Quran memang secara umum seringkali berbicara secara umum, tidak fokus pada satu orang. Tetapi ada person-person tertentu karena ingin dimunculkan sebagai pelajaran, Al-Quran sampaikan. Misalnya ada Fir'aun. Fir'aun tidak disebut namanya. Fir'aun ini menjadi pelajaran sampai jasadnya saja tidak dibuat hancur oleh Allah. Dijaga jasadnya itu supaya dari jasad, oh beginilah orang yang dulu menentang Nabi Musa, orang yang dulu mengaku Tuhan, orang yang diberi Allah banyak kekayaan berupa sungai, kekuasaan dan seterusnya, ternyata dia membangkang, ternyata dia bermaksiat kepada Allah dan seterusnya. Jadi umumnya kisah-kisah Al-Quran itu tidak menampilkan sosok pribadi orang. Tapi kalau Al-Quran menampilkan sosok pribadi, itu menunjukkan betapa itu ingin dijadikan sebagai pelajaran supaya tidak terjadi pada umat yang belakangan. Salah satunya adalah sosok Abu Lahab sebagai pemimpin keluarga dan paman Nabi.
Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pelajaran penting, jangan sampai satu keluarga jadi penghalang dakwah. Harusnya keluarga muslim itu jadi pendukung dakwah, jangan sampai jadi penghalang dakwah. Bagaimana suami istri bisa sepakat untuk membenci Nabi, untuk menyengsarakan Nabi, mencelakai Nabi? Banyak hal yang dilakukan oleh Ummu Jamil misalnya. Ummu Jamil itu pernah bawa batu, ya, kemudian berjalan mencari Nabi. Nabi ada duduk dengan Abu Bakar di dekat Ka'bah. Tapi oleh Allah, mata Ummu Jamil ini tidak melihat Nabi yang ada di dekat Abu Bakar. Kemudian dia datang mendekati Abu Bakar dan bertanya, mana temanmu itu? Dia yang telah dengan wahyu dari setannya, yaitu surat Al-Masad ini, telah menghina saya dan suami. Kalau saya ketemu, saya akan sumpal mulutnya dengan batu ini. Bayangkan kebenciannya yang begitu, padahal masih ada kekerabatan. Abu Bakar juga heran, kok Nabi ada di sampingnya gak kelihatan gitu. Nah, setelah Ummu Jamil ini pergi, Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apa dia tidak melihat Anda? Anda kan berada di samping saya. Kata Nabi, Allah telah membutakan matanya sehingga tidak melihatku. Nah, ini menunjukkan betapa keluarga suami dan istri sangat membenci Nabi dan memusuhi semua upaya-upaya yang Nabi lakukan untuk mendakwahkan Islam. Jadi ini berarti sangat penting bagi umat belakangan atau bagi keluarga muslim secara umum, jangan sampai suami istri menjadi penghalang dakwah, harus menjadi pendukung dakwah. Yang kedua, terkait dengan sholat sunnah rawatib pada hari Jumat, khususnya sebelum sholat Jumat, sebagian ulama fikih berpendapat tidak ada qobliyah Jumat. Ba'diyah Jumat ada, bisa dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat dengan memilih 4-4-nya dilaksanakan di masjid 2-2 atau 2 di masjid 2 di rumah. Dalam konteks itu azan sekali tidak jadi masalah. Bagi mereka yang azan 2 kali, itu lebih umum berpendapat ada qobliyah Jumat. Ya, sebenarnya tidak ada qobliyah Jumat. Ya. Sehingga perbedaan ini dianggap perbedaan fikih yang lumrah. Masih ada rawatib lainnya yang bisa kita laksanakan. Seperti dalam hadisnya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini nama aslinya Romlah binti Sufyan, Abu Sufyan. Jadi putrinya Abu Sufyan itu dinikahi oleh Rasulullah. Namanya Romlah, panggilannya Ummu Habibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, siapa yang ingin dibangunkan rumah di surga, maka hendaklah dia beristiqomah 12 rakaat selain sholat fardu. Nah, apa yang 12 rakaat itu dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. 12 rakaat itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, sudah berapa itu? 6. 2 setelah zuhur, 8. 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Sehingga 12 ini dianggap oleh para ulama fikih sebagai yang muakkad, yang sangat dianjurkan untuk tidak ditinggalkan, dilaksanakan terus. Adapun yang qobliyah maghrib, yang qobliyah asar, yang qobliyah isya, itu sekali-sekali dilaksanakan, sekali-sekali boleh ditinggalkan. Nah, ini untuk rawatib. Jadi Jumat tidak ada masalah, mau ada qobliyah Jumat, ya silakan. Kalau berpandangan mengikuti ulama yang qobliyah Jumat, tidak harus 2 kali azan. Ya, tidak harus 2 kali azan. Jadi dia datang, dia kemudian tahiyatul masjid, selama belum azan untuk khutbah, maka itu bisa dilakukan qobliyah. Ya. Tapi kalau itu 1 kali azan saja, ya sudah, nanti ba'diyahnya saja yang diambil. Nah,
ba'diyahnya ada, boleh 2 saja, boleh 4, dilaksanakan 2-2. Wallahu a'lam. Saya kira itu cukup. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya surat Al-Masad ini harus memberikan pencerahan kepada kita. Mari keluarga kita semua, suami, istri, anak-anak, menjadi pendukung dakwah Islam, jangan menjadi penghalang dakwah Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum